Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit pada kelas 10 KD 8. Lingkup materi larutan elektrolit tersebut yaitu uji keelektrolitan larutan dan jenis larutan elektrolit. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu ya, larutan elektrolit itu apa sih? Larutan elektrolit itu adalah larutan yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu yang disebut sebagai larutan elektrolit. Kalau non elektrolit berarti tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena tidak memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Oke. Nah, dari pemahaman tentang larutan elektrolit, kalian perlu juga untuk mempelajari bagaimana reaksi ionisasi. Nah, kenapa? Karena untuk menunjukkan adanya ion. Jadi dari NaCl gitu kan, dia mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl- gitu. Dia berarti di dalam situ ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Nah, Na+ dan Cl- karena dia termasuk kategori larutan elektrolit kuat, maka dihubungkanlah menggunakan simbol tanda panah satu arah ke kanan. Nah, contoh berikutnya adalah yang larutan elektrolit dari cuka CH3COOH. Dia akan terpecah terion menjadi H+ dan CH3COO-. Kenapa? Karena kan asam, ya kan? Ingat, kalau asam mengalami ionisasi berarti akan dilepaskan ion H+. Gitu. Nah, kenapa ada dua simbol ya? Dua simbol. Maksudnya simbol anak panah ke kanan dan ke kiri. Artinya dia tidak mengalami ionisasi sempurna. Tapi dia mengalami yang namanya sebagian mengalami ionisasi. Sebagian kecil malah. Terus kalau yang gula ya, C11H22O11 itu hanya dia melarut. Jadi larut, dia masih berupa partikel senyawa di dalam sana, tidak terbentuk ion. Nah, disinilah karena tidak ada ionnya, maka dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dengan pemahaman tersebut, maka kita bisa melakukan uji keelektrolitan larutan. Ya, uji tersebut perlu dipahami ya. Jika dia berupa elektrolit kuat, maka lampu menyala. Jadi ujinya itu hanya ada dua indikator. Yang pertama adalah nyala lampu, yang kedua adalah gelembung gas. Jadi kalau elektrolit kuat lampu nyala, gelembung gas ada dan banyak. Elektrolit lemah lampu tidak nyala atau nyala redup banget. Gelembung gas ada tapi tidak banyak juga, sedikit. Non elektrolit lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, dari data tersebut maka kita bisa memahami derajat ionisasinya berarti berapa. Kalau yang elektrolit kuat, derajat ionisasinya cenderung 1. Terus kalau yang elektrolit lemah itu derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Sedangkan untuk yang non elektrolit derajat ionisasinya adalah 0.
Nah, begitu. Contohnya untuk yang elektrolit kuat itu HCl. HCl itu apa sih? Asam klorida. Air aki. Air aki itu apa sih? H2SO4. Air laut. Air laut itu komposisi utamanya adalah garam NaCl. Ya ada juga sih garam yang lain, MgCl2 gitu kan, KCl ada terkandung di dalam air laut. Dan air kapur itu isinya Ca2+ kalsium. Terus contoh lagi yang elektrolit lemah, amonia NH3 di dalam air membentuk amonium NH4+. Larutan cuka tadi udah disinggung, larutan H2S asam sulfida yaitu H2S. Gula C12H22O11, alkohol C2H5OH, urea apa ya? CONH2 kali. Glukosa C6H12O6. Nah, gitu. Jadi larutan elektrolit kuat daya hantar listriknya kuat. Yes. Elektrolit lemah daya hantar listriknya kuat. Oh enggak, ya lemah. Lemah. Ini kok bisa salah ketik sih? Ini salah ketik ya. Larutan non elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Uji keelektrolitan, kalau elektrolit kuat tadi ini udah ya. Ini dilengkapi aja. Oke, udah dibaca. Bagus udah dibaca lebih detail lagi. Ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan gambar ya, ingat pahami gambar tersebut. Ini ada bolam, kalau ada bolam kayak ada jerat-jerat itu berarti nyalanya terang gitu kan. Kalau tidak ada kayak gininya ya itu tidak nyala. Terus yang di bawah ini elektrodanya ada gelembung begitu. Udah paham ya? Oke, next. Oke, kalian memang harus senantiasa selalu melakukan reaksi ionisasi. Jadi sering-sering biar semakin paham. Oh, begini mudahnya melakukan ionisasi. Ini juga udah jelas nama garam, nama asam, nama basa untuk elektrolit kuat. Loh kok elektrolit kuat ada garam? Iya, Mang. Yang namanya larutan elektrolit itu kan terdiri dari 3, yaitu garam, asam, basa. Gitu kan? Nah, garam itu dianggap elektrolit kuat semua. Makanya nanti di elektrolit lemah garam tidak ikut. Kalau asam kuat di elektrolit kuat. Basa kuat juga ada di elektrolit kuat. Kita cek sekarang yang basa asam kuatnya apa aja sih ini? Harus dihafalkan? Harus dong. Yang ini basa? Iya, harus juga. Asam klorida itu asam lambung ya kan. Terus ada lagi asam bromida. Terus ada lagi asam nitrat, ini campuran untuk melarutkan emas ya. Asam sulfat, air aki. Natrium hidroksida NaOH, ini sabun keras. Kalium hidroksida, ini sabun lunak. Kalsium hidroksida, batu kapur. Barium hidroksida. Nah, oke, terus belajar ionisasi di sini. Nah, di sini aja tinggal tulis gitu. Elektrolit lemah. Nah, tadi udah kita singgung elektrolit kuat. Kalau sekarang elektrolit lemah isinya apa aja sih? Itu ada asam lemah dan basa lemah. Itu kan? Nah, ini ada asam lemah nih di sini. Asam fluorida HF digunakan untuk etsa gelas. Kaca. Kok gelas sih? Gelas dengan kaca mirip ya? Ya. HCN, asam sianida, ini yang apa ya? Untuk disalahgunakan terkadang untuk racun. Asam cuka, ya tadi udah disinggung. Asam karbonat, ini terkandung dalam minuman karbonasi ya, Sprite dan kawan-kawannya. Aduh, nyebut merek.
Nah, enggak apa-apa ya, sorry ya, enggak promosi lo ya. Terus lanjut, amonium hidroksida N4OH. Ini biasanya dalam apa ya? Larutan pupuk itu. Zinc hidroksida, beryllium hidroksida, aluminium hidroksida. Ini perlu hafalkan terus dipahami cara ionisasinya dan diterapkan, terus dianalisis bagaimana caranya kok bisa mengalami ionisasi seperti ini. Nah, gitu kan. Next. Jenis larutan non elektrolit. Nah, ini juga harus dihafal. Biar apa? Biar nanti kalau ada soal-soal mudah, tidak perlu mikir panjang. Glukosa, sukrosa, etanol sama urea. Dan tentu aja masih ada banyak di luaran sana yang lain. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share di sosial media kalian yang lain. Dan jangan lupa juga pencet tombol notifikasi untuk memperoleh video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.